Halo semua, pernah nggak sih kepikiran ada kekuatan super dahsyat yang nggak kelihatan, tapi terus-terusan ngebentuk planet tempat kita tinggal ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh, rasain tanah yang Anda injak sekarang. Rasanya kokoh kan? Padahal, sebenarnya enggak juga. Kenapa ya permukaan planet kita ini nggak pernah diem? Kenapa terus bergerak? Nah, ini dia misteri yang mau kita pecahkan. Oke, jadi untuk ngerti kenapa bumi ini gelisah, kita nggak bisa ngelihatnya cuma sebagai bongkahan batu raksasa yang diam. Anggap aja bumi ini hidup dan super dinamis. Kita mulai dari dalam ya, kita intip apa sih yang ada di bawah kaki kita? Nah, di dalam bumi itu ada beberapa lapisan. Ada kerak, ini kulit luarnya yang keras, tempat kita hidup. Di bawahnya ada mantel, isinya batuan super panas yang meleleh. Terus paling dalam ada inti. Coba bayangin deh, kerak tempat kita tinggal ini kayak cangkang telur tipis yang mengapung di atas lautan magma panas di mantel. Nah, interaksi antara kerak sama mantel inilah yang jadi sumber semua drama geologis di planet kita. Jadi, poin pentingnya di sini nih, kerak bumi itu ternyata nggak utuh, tapi pecah-pecah jadi potongan-potongan puzzle raksasa. Inilah yang kita sebut lempeng tektonik. Dan ya, potongan-potongan ini bergerak terus. Emang sih lambat banget, katanya sih secepat kuku kita numbuh. Tapi, coba bayangin, pergerakan sekecil itu selama jutaan tahun. Wih, kekuatannya bisa mengubah total rupa planet kita. Terus, gimana ceritanya kalau potongan-potongan puzzle raksasa ini ketemu? Ada 3 skenario utama yang bisa terjadi. Dan percaya deh, masing-masing skenario ini dampaknya dramatis banget buat kita yang ada di permukaan. Yuk kita lihat satu-satu. Yang pertama namanya batas divergen. Ini gampangnya 2 lempeng saling menjauh. Nah, pas mereka pisah, ada celah kan? Magma panas dari mantel langsung naik buat ngisi celah itu. Terus mendingin jadi kerak baru. Proses inilah yang ngebentuk dasar samudra. Berikutnya, kebalikannya, batas konvergen. Ini baru namanya tabrakan, langsung adu banteng. Bayangin aja ada 2 mobil tabrakan, tapi dalam mode super lambat selama jutaan tahun. Dahsyat banget kan? Saking kuatnya dorongan itu, kerak bumi bisa keangkat ke atas, membentuk pegunungan-pegunungan raksasa. Contohnya ya pegunungan Himalaya, yang sampai sekarang pun masih terus nambah tinggi gara-gara ini. Dan yang ketiga, batas transform. Nah, kalau yang ini lempengnya nggak nabrak, nggak juga ngejauh. Mereka cuma saling gesek ke samping. Gesekan ini bikin energi dan tekanan numpuk terus-terusan. Sampai akhirnya tiba-tiba energinya lepas semua dalam bentuk gempa bumi dahsyat. Oke, jadi kita udah lihat ya, 3 cara lempeng ini berinteraksi. Ada yang menjauh, ada yang tabrakan, ada yang gesekan. Sekarang kita bahas akibatnya. Apa sih dampak nyatanya buat kita? Dan disinilah kita bisa lihat, hasilnya itu bisa sangat kontras. Di satu sisi, pergerakan ini pelan-pelan membangun, menciptakan pegunungan yang megah yang butuh jutaan tahun. Tapi di sisi lain, pergerakan yang sama bisa melepaskan energi penghancur dalam sekejap mata. Gempa bumi, letusan gunung berapi, dari puncak gunung tertinggi sampai palung laut terdalam, semuanya itu hasil dari tarian lempeng tektonik ini. Benar-benar kekuatan yang bisa menciptakan sekaligus menghancurkan. Biar makin kebayang seberapa dahsyat kekuatan ini, yuk kita lihat contoh yang deket banget sama kita. Sebuah tempat di mana kekuatan-kekuatan ini bekerja dengan sangat ekstrim. Di mana lagi kalau bukan di Indonesia. 3, cuma 1 angka. 3. Tapi angka inilah kunci buat ngerti kenapa Indonesia itu jadi salah satu wilayah paling sibuk secara geologis di seluruh dunia. Apa sih maksudnya angka 3 ini? Nah, ini dia jawabannya. Indonesia itu letaknya persis di titik pertemuan bukan cuma 2, tapi 3 lempeng tektonik raksasa sekaligus. Lempeng Eurasia, Indo-Australia, sama Pasifik. Wah, ini kayak persimpangan super sibuk yang bikin kondisi geologis di sini jadi sangat unik dan ya penuh gejolak. Jadi jelas banget ya hubungan sebab akibatnya. Penyebabnya pertemuan 3 lempeng raksasa. Akibatnya, Indonesia jadi salah satu zona paling aktif secara geologis di muka bumi. Sesederhana itu, tapi dampaknya luar biasa. Dan inilah efek yang kita rasakan. Gempa bumi jadi sering terjadi, bahkan udah kayak hal biasa. Belum lagi Indonesia punya gunung berapi aktif paling banyak di dunia. Nama-nama seperti Gunung Merapi atau Gunung Sinabung, itu semua adalah bukti yang hidup dari energi raksasa yang terus bergolak di bawah kaki kita. Pada akhirnya, inilah inti dari semua ini. Kekuatan tektonik itu ibarat 2 sisi mata uang. Mereka adalah arsitek planet kita yang membentuk pemandangan-pemandangan paling indah yang bisa kita bayangkan.
Tapi di saat yang sama, mereka juga sumber dari beberapa bencana alam paling mengerikan. Hal ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita. Kekuatan tektonik ini kan yang menciptakan tanah subur, puncak gunung yang megah, tapi juga yang menyebabkan kehancuran. Jadi, gimana cara kita hidup berdampingan dengan planet yang sekuat ini? Mungkin dengan memahami tarian lempeng di bawah kaki kita, itu adalah langkah pertama untuk lebih menghormati dan waspada terhadap kekuatan luar biasa dari planet kita yang nggak pernah diam ini. Terima kasih sudah menyimak.